Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Jeffrey hari ini. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita akan satukan hati untuk berdoa. Lipat tangannya dan ikuti kakak berdoa ya. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau pada hari ini ya Bapa. Kami masih diberi kesehatan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian tadi kami menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu agar firman-Mu itu menjadi kekuatan buat adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajak kami duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana saat ini masih merasakan libur ya sekolah ya? Oke, tetap mengikuti protokol adik-adik ya, liburan di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah adik-adik, saat ini kakak mau cerita tentang penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan adik-adik. Ayo kita buka Alkitab kita di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Oke, kan kakak baca ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, Mazmur ini dikarang oleh Raja Daud adik-adik. Raja Daud adalah raja yang hebat. Dia raja yang hebat, tapi dia melewati masa-masa sulit adik-adik. Saat itu sebelum menjadi raja, Daud dikejar oleh Raja Saul adik-adik. Padahal Daud tidak mempunyai salah apapun. Itu hanya ada rasa iri dari Raja Saul terhadap Daud adik-adik. Kita bisa lihat dari kisahnya sepenggal dari 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28 adik-adik. Pada saat itu, saat Raja Saul sedang mengejar Daud, Raja Saul mendapat informasi dari mata-matanya bahwa si Daud bersembunyi di gunung batu adik-adik. Maka Raja Saul beserta pasukannya mengejar, Raja Saul mengejar Daud dengan pasukannya juga di Gunung Batu. Gunung Batu itu berada di dekat pergurun Moan adik-adik. Nah, pada saat mengejar ini, jadi Raja Saul mengejar di gunung di sebelah kiri misalnya adik-adik. Tetapi Daud ada di gunung sebelah kanan adik-adik. Jadi mereka saling kejar mengejar adik-adik. Raja Saul di sini, Daud ke sana. Jadi mereka saling kejar mengejar. Waktu Daud bersembunyi dikejar. Di sini dikejar sampai akhirnya mata-matanya Raja Saul berbicara, "Tuhan, aku tahu persembunyian Daud ada di gunung sebelah sini. Ayo kita ke sana." Nah, adik-adik, pada saat itu Daud sudah hampir terpojok. Dia sudah hampir terkepung oleh pasukan si Raja Saul. Tetapi pada saat yang tepat adik-adik, Tuhan menolong Daud adik-adik. Pada saat yang tepat Tuhan menjaga Daud ya. Pada saat yang tepat juga ada seorang menyampaikan pesan kepada Raja Saul yang katanya, "Tuhan, negeri kita diserang oleh bangsa Filistin. Kita harus segera pulang, kita harus menyelamatkan negeri kita." Nah pada saat itu Raja Saul akhirnya tidak jadi menangkap Daud. Akhirnya mereka dan pasukannya pulang ke negerinya untuk berperang dengan bangsa Filistin yang sedang menyerang adik-adik. Nah di saat inilah Tuhan memberikan penyertaannya menolong Daud dari Raja Saul. Sehingga Daud tidak jadi ditangkap dan dibunuh adik-adik. Saat inilah penyertaan Tuhan yang
begitu nyata Tuhan memberikan pertolongan kepada Daud dengan memberikan bahwa bangsa Filistin sedang menyerang bangsa Israel sehingga Raja Saul akan pulang untuk melindungi bangsa Israel dari serangan Filistin ya adik-adik. Nah dari cerita inilah makanya gunung batu itu diberikan gunung keluputan adik-adik sehingga Daud tidak jadi ditangkap oleh Raja Saul. Nah adik-adik dari cerita di atas itulah mengapa Daud menulis Mazmur 121 dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan adik-adik. Dia menyatakan bahwa Tuhanlah penjaga hidupnya, Tuhanlah yang melindungi dia. Mungkin peristiwa inilah yang menjadi pengalaman pribadi Daud untuk menuliskannya dalam kitab Mazmur. Mungkin secara pribadi Daud merasa jika saya sembunyi di bukit batu, saya pasti akan aman. Raja Saul tidak akan menemukan saya. Dia tidak bisa menemukan saya jika saya bersembunyi di gunung batu, bersembunyi lagi. Tapi buktinya adik-adik, Raja Saul hampir menemukan Daud beserta pasukannya. Daud merasa aman, ternyata itu tindakan yang tidak aman. Selain dari pertolongan Tuhan adik-adik. Pertolongan Tuhanlah yang memberikan keselamatan Daud. Dia luput dari Raja Saul adik-adik. Nah adik-adik, mungkin juga di saat ini kita merasa gunung batu itu tempat yang aman. Contoh gunung batu itu mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita merasa jika saya mempunyai uang yang banyak saya akan aman. Jika saya mempunyai makanan yang banyak, saya akan aman. Jika saya mempunyai teman yang banyak, saya juga akan merasa aman adik-adik. Tapi makanan bisa habis adik-adik. Uang pun bisa habis. Jika kita bilang, saya punya rumah yang besar, saya aman. Tapi rumah pun tidak luput dari bencana adik-adik. Bisa banjir. Jadi jika kita juga bilang tadi bahwa jika kita punya teman banyak, kita akan aman. Tapi teman juga bisa meninggalkan kita satu persatu adik-adik. Jadi disinilah poinnya. Jangan kita mengandalkan orang lain, tapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi adik-adik. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kita perlindungan. Tuhanlah yang menjaga kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Menjauhkan kita dari sakit penyakit ya adik-adik. Jadi adik-adik, hanya kasih setia Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu menjaga hidup kita, mengasihi kita, dan menolong kita adik-adik. Jadi kakak mau mulai hari ini adik-adik selalu berharap kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan menyertai Daud. Kakak percaya adik-adik, Tuhan juga akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tertidur untuk melindungi dan menjaga kita. Karena Tuhan selalu menjaga kita 24 jam adik-adik. Mungkin kalau kita sering capek dan kita pasti tertidur. Tapi Tuhan adik-adik, Tuhan tidak pernah tertidur untuk menjaga dan melindungi kita. Dengan keluarga kita, teman-teman kita dan semuanya adik-adik. Seperti dalam ayat Mazmur dalam 121 tadi dijelaskan adik-adik. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak akan tidur menjaga kita. Tuhan selalu standby menjaga kita adik-adik. Di sini adik-adik, kakak mau kita rajin membaca firman Tuhan, kita sering membangun hubungan yang intim dengan Tuhan adik-adik. Kita selalu membangun hubungan di pagi hari, di malam hari sebelum kita istirahat adik-adik. Kita mendoakan keluarga kita percaya bahwa Tuhan selalu setia dan hanya Tuhanlah tempat kita bersandar dan kita percaya adik-adik. Nah, dari inti firman ini dalam 121 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang pengalaman pribadi Raja Daud, dia berkata bahwa mungkin di satu sisi kita merasa
kita aman berada di gunung batu, kita berasa aman, tiada yang akan menemukan kita. Tapi pemikiran Daud salah, bahwa gunung batu tidak akan menyelamatkannya. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, Tuhan yang menjaga, melindungi, sampai akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja Israel ya adik-adik. Jadi di sini poinnya adalah kita harus berharap penuh kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada, pagi sampai malam 24 jam full adik-adik. Percayalah adik-adik, Tuhan selalu ada buat kita. Jadi kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersatu hati untuk berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di setiap hidup kami ya Bapa. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi Tuhan. Engkau yang pelihara kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan seperti pengalaman Raja Daud ya Bapa. Dia mengandalkan Engkau dalam kehidupannya ya Bapa, pada saat dia bersembunyi Tuhan di gunung batu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang meluputkan dia dari Raja Saul ya Bapa. Itu atas pertolongan Engkau, penyertaan Engkau dalam kehidupannya Daud ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami seperti Engkau menjaga Daud ya Bapa. Engkau memberkati kami, memberikan kami hidup yang berikan kesehatan Tuhan, menjaga kami 24 jam Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Bapa. Ajar kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran ya Bapa. Hanya yang anak yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan ajar kami menjadi seperti Daud ya Bapa. Berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.